Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kembali berjumpa dengan saudara malam hari ini ya. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, baru saja saya selesai live. Seperti biasanya saya live jam 8 malam bersama dengan saudara-saudara seiman dari berbagai daerah di Indonesia untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Karena hidup manusia ini tidak hanya keluar, memperhatikan keluar, tapi kita harus memperhatikan ke dalam diri kita. Jangan sampai kita sibuk menilai orang lain tetapi tidak pernah mengintrospeksi diri. Alkitab berkata bahwa jangan sampai kita sendiri ditolak, ya. Nah, saudara, saya akan menanggapi sebuah komentar pada video yang menanggapi video, kalau tidak salah, Pak Sambo, saudara ya. Lalu kemudian ada yang berkomentar, komentarnya seperti ini ya, saudara ya. Iya. Dari Yayan Setiawan. Kayaknya ini pendeta keluarganya Sambo deh. Hehehe. Dari kemarin dibela terus. Ya. Aduh, Pak Yayan Setiawan ya. Jadi seorang pendeta ya itu hanya status ya. Kita juga adalah manusia, bukan malaikat. Dan terlebih tugas kita sebagai hamba Tuhan bukan cuma sebagai pendeta, saudaraku. Saya tidak pernah bangga ketika saya jadi dikatakan pendeta status ya. Saat itu saya dilantik oleh gembala senior saya. Dia yang tawarkan, bukan saya yang menawarkan diri, saudara. Saya jujur lebih nyaman kadang-kadang, ya kita ini adalah orang yang percaya Kristus, hamba Tuhan. Hidup kita ini adalah harusnya terang, bukan hanya dengan kata-kata, ya. Nah, saya menanggapi komentar ini, saya tidak membela Pak Sambo. Ya, saudara, sekali lagi. Saya tidak membela Pak Sambo, tetapi saya menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kita harus melihat permasalahan ini secara objektif. Jangan menggunakan perasaan di dalamnya. Kebenaran itu, saudaraku, tidak menggunakan perasaan. Ya. Karena firman Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan itu keras. Hari ini saya membahas sebuah ayat kepada saudara-saudara seiman, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Firman Tuhan ini keras. Tapi ini adalah firman Tuhan. Kita nggak bisa menerima firman Tuhan dengan perasaan. Kalau saya senang, saya terima. Kalau tidak, saya nggak mau. Ini keras, saudara. Pemberitaan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Lihat gak, saudara? Ada banyak orang yang menghina salib. Di video-video saya membahas tentang Kristus, ada banyak yang berkomentar, oh Yesus kering di tiang gantungan. Oh, Yesus nggak bisa hidupkan dirinya di atas kayu salib. Saudara, Yesus datang bukan untuk bersaing. Oh, saya bisa lompat dari salib. Bukan. Tetapi saudara tidak mengerti. Tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus melakukan itu untuk menjadi penggenapan. Supaya manusia ditebus. Jadi saudara, ketika saya menyampaikan kebenaran kepada saudara dan saudara tidak terima, kalau saya berkata bahwa kita harus mengampuni, itu memang menyakitkan. Ya, harus dipertanyakan kekristenan saudara, harus dipertanyakan iman saudara. Kita harus berimbang. Saya tidak pernah membenarkan pembunuhan. Tetapi kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memusuhi, bahkan menghindari dan mengkucilkan orang-orang seperti itu? Tidak. Tuhan saja
memberikan pengampunan, apalagi kita manusia. Tapi kadang kita lebih parah daripada Tuhan. Merasa lebih hebat dari Tuhan. Menghakimi, saudara. Itu sebabnya saya menyampaikan firman Tuhan. Judul video yang saya buat ini, saudara, adalah saya berteman dengan Sambo sejak kecil. Apa maksudnya ya? Apakah Pak Sambo? Karena ini komentar daripada Yayan ini mendekatilah ya. Kayaknya ini pendeta keluarganya Sambo deh ya. Jadi mendekati ya. Jadi judulnya adalah saya teman dekat dengan Sambo dari kecil dan tidur di atas bubungan gereja ya. Nah, jadi sejak kecil itu teman-teman, ada teman saya namanya Sambo ya, tetangga rumah saya, dan di rumah saya itu di sebelah bersebelahan dengan gereja ya. Dalam lokasi itu orang tua saya punya lokasi itu diberikan kepada gereja, saudara ya. Nah, jadi gereja dekat dengan rumah saya, dan saya punya teman namanya Sambo. Hampir tiap malam kami tidur di atas bubungan gereja. Namanya anak-anak, masih kecil ya. Dan pada saat ada kasus Pak Sambo ini ya, teringat masa kecil ya dengan teman saya yang namanya juga Sambo. Makanya saya sempat berpikir, apakah Pak Sambo ini orang satu daerah dengan saya ya, atau dia orang Toraja. Saya mikirnya ke sana, saudara. Ya, saya dengar ya dia orang Toraja ya. Saya masih di bagian baratnya ya. Nah, jadi ini judul videonya, saudara. Bukan berarti ketika kita teman dekat atau keluarga maka yang salah pun dibela, tidak, saudara. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menolong dan membuat kita semakin mengerti bahwa kita harus mengampuni siapapun, saudara. Tidak ada kebencian. Itulah firman Tuhan. Tapi kita harus melakukannya supaya kita layak. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin.